Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, sering menggigil kedinginan di malam hari karena mimpi buruk apa termasuk sihir. Padahal cuma pakai selimut, 10 menit dinginnya hilang begitu saja. Apakah ini termasuk sihir? Ya. Ya. Kalau Anda terkena sihir, itu paling mudah ngecek ya, teman-teman Weton Senin. Itu kaitannya dengan ibadah Anda. Ya. Anda periksa bagaimana ibadah Anda kepada Tuhan. Apakah kenceng, apakah melempem? Ketika ibadah Anda kepada Tuhan melempem, Anda mengalami fenomena-fenomena kegaiban. Maka sudah pasti di dalam tubuh Anda ada makhluk halus. Bukan berarti sihir ya. Kadang kita tidak sadari bahwasanya makhluk halus itu ya ketarik karena perilaku kita juga ada. Ada juga karena memang kiriman orang juga ada. Ya. Jadi jangan berpikir selalu apa yang menimpa kita itu adalah sihir. Ya. Ya, bisa jadi ketika Anda kedinginan itu juga ada interaksi gitu loh ya. Adanya gesekan energi. Ada kodam, ada makhluk halus di sekitar Anda juga bisa terjadi. Tapi kalau yang namanya sihir ya, sihir itu kan ibaratnya untuk menyakiti kita gitu. Ya. Sihir itu kan untuk menyakiti kita. Berarti pasti sudah ada efek ya. Kecil banyak itu sudah ada efek terhadap kehidupan kita. Contoh misalkan, Anda mengalami fenomena mimpi buruk, sakit-sakitan. Fenomena mimpi buruk, terus Anda sakit-sakitan. Terus rezeki Anda mulai seret, ibadah Anda melempem. Nah itu indikasi sihir itu seperti itu. Ya, artinya sihir itu merusak. Gitu. Ya, kalau hanya sekedar tanda-tanda, tidak ada kerusakan gitu ya, baik fisik, mental, psikologis, ya bukan sihir ya. Bisa jadi karena memang Anda kecapean, bisa jadi hanya memang gesekan energi saja. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau Anda mau mendeteksi sihir, ya itu kuncinya ada di situ. Ada tidak perubahan ya dari sifat watak karakter Anda yang dulu itu positif sekarang menjadi negatif. Itu juga bisa dijadikan sebagai indikasi adanya sihir. Ya. Terus Anda lihat bagaimana ibadah Anda dulu rajin, sekarang melempem. Itu juga bisa dikategorikan ada indikasi sihir. Terus juga Anda lihat, dulu Anda ini katakanlah bisa menahan diri, sabar dan sebagainya. Sekarang emosi Anda terkendali. Itu juga bisa indikasi adanya sihir. Ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya negatif, segala sesuatu yang membuat diri Anda ini semakin hari semakin terpuruk. Ya. Semakin hari semakin hancur, semakin hari perilaku Anda semakin negatif. Ya. Usahanya mampet, usahanya hancur, di PHK. Ya. Selanjutnya ibadah, yang paling penting itu ibadah. Ya, kita bisa mendeteksi sihir itu dari ibadah kita. Karena ibadah ini kan energi positif. Ya. Orang katakanlah kena sihir, sudah pasti ibadahnya tidak dilakukan. Tadi akan ada pengaruh kaitannya dengan perilaku ya, perilaku yang positif menjadi negatif, terutama soal ibadah kepada Tuhan. Nah, biasanya orang yang terkena sihir itu malas mandi. Karena apa? Unsur api di dalam dirinya itu mendominasi. Ya, jin, makhluk halus, kodam itu kan unsurnya api. Ya. Anda unsurnya tanah. Loh ya. Sehingga ketika di dalam tubuh kita ini ada unsur api, ada unsur sihir yang memang sengaja disuruh untuk
mencelakakan kita, disuruh untuk menghancurkan kita, maka hawane panas itu. Panas terus. Ya panas awake, ya panas pikirane, wis pokoke kabeh panas itu. Nah, ini yang harus Anda sikapi, ini yang harus Anda maksimalkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi seperti itu. Orang terkena sihir itu seperti itu. Loh, saya bisa ngomong semacam ini kenapa? Loh, saya pernah ngalami kena sihir itu. Tak pikir-pikir kena sihir loh. Kita itu merasa asing gitu loh ya. Kita itu merasa asing dengan diri kita. Ya, loh kok iso ngene kok, kelakuanku kok koyok gini. Dulu saya rajin wirid, rajin zikir, ya, tapi sekarang sama sekali tidak pernah wirid, tidak pernah zikir. Ya, keluyuran, kelayapan tok. Loh, inilah yang harus kita pahami gitu loh ya. Ya, jadi tidak semua ya tanda-tanda lahir itu adalah sihir. Ya. Ya, tanda sihir itu adalah muncul itu ketika dampaknya itu biasanya kelihatan, terutama dampak kesehatan sakit-sakitan, ya, rezeki pasti seret. Jadi orang melakukan sihir itu membuat seseorang itu ya bingung, was-was, pokoknya mentalnya itu didonkan, mentalnya dijatuhkan, fisiknya dilemahkan, ya, karena dia akan menghancurkan sehancur-hancurnya dari berbagai sisi, ya, dari fisiknya dihancurkan, dari pikirannya dihancurkan, dari batinnya juga dihancurkan. Akhirnya apa? Watak sifat perilakunya menjadi negatif. Ketika watak sifat perilakunya menjadi negatif, wes, apa yang kita lakukan ya tidak akan pernah ada hasilnya. Ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Ketika kita mengalami katakanlah sihir, ketika kita mengalami katakanlah teluh, ketika kita mengalami santet, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita perbaiki kualitas diri kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.